보란 듯이 무너졌어. Waalaikumsalam. 닿지 않겠지. 엊그처럼 잡겠다고 저 높이 두 손을 뻗어봐도. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kelihatannya kalian ini semua hadir semua. Apa ada yang tidak hadir? Nggak ada, Bu. Alhamdulillah. Artinya kita perlu syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, ketua kelas silahkan pimpin doa. Berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, silahkan kalian keluarkan buku dan alat tulis kalian. Sudah? Sudah, Bu. Oke, sebelum kita berlanjut, di sini Ibu akan membacakan terlebih dahulu kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pelajaran yang akan kita capai. Oke, kalian dengarkan ya. Di sini Ibu akan membacakan. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai ialah yang pertama, kalian akan mampu untuk menyebutkan definisi pemantulan dengan benar. Yang kedua, kalian akan mampu untuk menentukan jumlah bayangan pada dua cermin datar yang berhadapan. Nah, yang ketiga, kalian akan mampu untuk menghitung banyaknya bayangan yang terbentuk antara dua cermin datar pada sudut tertentu. Nah, kemudian kalian akan mampu untuk menjelaskan sifat bayangan pada cermin datar dengan benar. Nah, yang terakhir, kalian akan mampu untuk menganalisis prinsip pembentukan bayangan pada cermin datar. Oke, itu ya. Nah, karena di sini Ibu lihat belum ada LCD yang tersedia, maka Ibu akan mengirimkan PPT di grup WA kelas. Kita sudah punya grup WA kan? Ya, Bu. Oke, kalian bisa lihat PPT yang Ibu kirimkan di grup tersebut. Kalian bisa keluarkan HP kalian masing-masing. Oke, di sini Ibu membawa dua alat, yaitu cermin dan juga sinar laser atau laser. Nah, di sini kira-kira ada yang bisa memberi gambaran kenapa sih Ibu bawa dua alat ini? Saya, Bu. Oh ya, Anis silahkan. Cermin dapat memantulkan cahaya. Iya, benar sekali. Kita beri aplaus. Oke, ada yang lain lagi yang ingin menanggapi? Saya, Bu. Iya, silahkan. Jika cahaya diarahkan ke cermin, maka cahaya tersebut akan dipantulkan kembali. Iya, benar juga. Kita beri aplaus. Tepat ya. Nah, benar sekali yang diucapkan oleh teman kalian yang tadi, yaitu ketika cahaya ini kita arahkan ke cermin ini, maka cahaya ini akan dipantulkan. Nah, itu merupakan pengertian daripada pemantulan cahaya. Sekarang kita akan coba untuk menggunakan dua cermin datar yang sama besar. Oke, ada yang mau membantu Ibu untuk melakukan percobaan yang kedua? Saya, Bu. Iya, Hanis silahkan maju. Oke, di sini percobaannya kita menggunakan, Ibu sudah menyiapkan dua cermin datar yang sama besar dan busur derajat yang akan berfungsi untuk menentukan sudut nantinya. Nah, sekarang Hanis coba bentuk sudut 40 derajat. Nah, ini sudah 40 derajat ya. Kalian lihat 40 derajat. Nah, sekarang di sini kita coba untuk menaruhkan bahan. Kalian lihat ada berapa bayangan yang terbentuk? 8 ya. Nah, sekarang coba untuk 60 derajat. Oke. Nah, kalian perhatikan lagi, ada berapa bayangan yang terbentuk? 5 ya. Nah, sekarang coba percobaan terakhir menggunakan sudut 80 derajat. Coba Anis 80 derajat. Nah, sudah 80 derajat. Kita taruhkan bahan lagi. Ada berapa bayangan yang terbentuk? 3 ya. Ya baik, Anis terima kasih. Kita beri aplaus untuk Anis. Oke. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di PPT yang sudah Ibu berikan itu. Nah, kalian perhatikan di HP kalian masing-masing. Nah, di sana kan ada perumusan ya. Ya, Nah, Bu. sekarang kita coba untuk membandingkan hasil yang kita dapat dari percobaan yang sudah kita lakukan dengan teori, yaitu dengan menggunakan rumus yang ada di PPT tersebut. Nah, kalian sudah lihat rumusnya? Sudah, Bu. Oke, rumusnya itu apa? N sama dengan 360 derajat per PK-1. Oke, nah sekarang kita coba untuk menggunakan sudut yang pertama. Sudut yang pertama itu tadi 40 derajat ya. Ya, Kita Bu. yang pertama
menggunakan 40 derajat. Nah, kita masukkan nilai tetanya. N sama dengan 360 derajat per 40 derajat min 1. Nah, sekarang dibagi 360 bagi 40 berapa? 9. Min 1 sama dengan 8. Sama ya dengan yang tadi ya. Sama. Oke, sekarang theta yang kedua. Theta yang kedua berapa? 60 derajat. Oke, nah sekarang kita menggunakan rumus yang sama yaitu 360 derajat per theta min 1. Nah, sekarang masukkan nilai tetanya. 360 derajat per 60 derajat min 1 sama dengan 6 min 1 5. Oke, yang terakhir, theta yang terakhir yaitu berapa? 80 derajat. Nah, N sama dengan 360 derajat per theta min 1. Oke, 360 derajat, tetanya berapa? Masukkan 80 derajat min 1. 360 min 1 sama dengan 3. Sama ya? Oke, dari hasil ini, nah, ada yang bisa memberi tanggapan nggak? Atau ada yang bisa kalian simpulkan dari hasil ini? Saya Bu, Ya, Hanis kan? semakin besar sudutnya, semakin sedikit bayangan yang dibentuk. Ya, benar sekali, kita beri aplaus. Oke, itu konsepnya ya. Semakin besar sudutnya, semakin sedikit bayangan yang dibentuk. Kalian lihat ya, di sini sudutnya itu dari 40, 60, 80. Sedangkan bayangan yang dibentuknya itu adalah semakin sedikit. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Iya nih, silakan. Kenapa? Kenapa semakin besar sudut yang digunakan, semakin sedikit bayangan yang dibentuk? Oke. Silakan. Oke, pertanyaannya bagus, kita beri aplaus. Pertanyaannya sangat bagus ya. Oke, Ibu akan coba untuk menjawab pertanyaan yang diberikannya dengan rumus ini. Rumus yang ada di PPT, kalian bisa lihat. Oke, di sini rumusnya ini ya Nia, rumusnya. Nah, ini ya bisa perhatikan ini rumusnya ya. N sama dengan 360 derajat per theta min 1. Nah, di sini kita lihat sudutnya itu berbanding terbalik dengan jumlah bayangan. Benar? Nah, jadinya dapat disimpulkan jika dia berbanding terbalik, maka bayangan yang akan dibentuk itu akan semakin sedikit. Bisa diterima bagaimana? Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Nah, di PPT itu coba kalian lihat PPT yang sudah Ibu kirimkan. Kalian bisa lihat? Sudah. Oke, di sana kan ada gambar orang yang bercermin, ya betul? Oke, nah sekarang ketika kita bercermin, apa yang kalian lihat? Bayangan sendiri. Oke, bayangan diri sendiri. Nah, sebenarnya bayangan itu di mana sih dia terbentuk? Ada yang bisa jawab? Belum ada ya? Oke, jika belum ada, di sini Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok supaya kalian bisa mendiskusikannya dan kalian bisa menemukan hasilnya sendiri. Oke, yang di sini Nia dan Rina kelompok 1, Anis dan Dina kelompok 2. Nah, oke, Ibu akan membagikan kalian LKPD. LKPD ini berisikan panduan kalian di dalam untuk berdiskusi. Oke, nah ini LKPD-nya. Oke, anak-anak, selanjutnya kalian akan mengamati video mengenai prinsip pembentukan bayangan pada cermin datar. Nah, link videonya Ibu sudah kirimkan di grup WA kelas. Kalian bisa lihat di HP masing-masing. Silahkan lihat. Nah, kalian juga bisa menggunakan HP masing-masing untuk mencari referensi-referensi terkait. Oke, anak-anak, silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Dan nanti masing-masing kelompok harap untuk mempersiapkan diri untuk mepresentasikan hasil diskusinya. Oke, Ibu beri waktu 10 menit, silahkan kalian bekerja.
Nah, video ini kan membahas tentang prinsip pembentukan bayangan pada cermin datar. Jadi jelas saja bahwa hukum yang kita gunakan yaitu hukum pemantulan. Yang pertama itu berbunyi sinar datang garis normal, sinar pantul terletak pada satu bidang. Hukum yang kedua mengatakan bahwa sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul. Jadi kita akan membuat garis tentang itu ya. Baik anak-anak, kalian sudah jadi? Sudah ya. Oke, sekarang silahkan perwakilan kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang mau maju? Oke, kelompok 1 silahkan maju. Pada hari ini kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil daripada analisa kita tentang prinsip pembentukan bayangan pada cermin datar. Oke, dari hasil diskusi kami membuat gambar di mana gambar tegak lurus warna biru itu menunjukkan sebuah cermin. Nah, di depan cermin terdapat sebuah benda. Benda ini dimisalkan sebagai bola lampu. Kemudian bola lampu itu merupakan sumber datangnya sinar, dan sinar datang dipantulkan sehingga menghasilkan sinar pantul yang sama besarnya dengan sinar datang. Kemudian kami juga membutuhkan sinar yang kedua. Ya, sinar yang kedua itu sinar datang kemudian diberikan sudut bebas dan dipantulkan dengan besar sudut sinar yang sama. Ya, seperti sinar sebelumnya. Oke, kita lanjut pada garis putus-putus. Di sini garis putus-putus ini merupakan perpanjangan daripada sinar pantul. Nah, pada garis putus-putus ini ia mengalami perpotongan. Dari perpotongan inilah bayangan terbentuk. Oke, baik anak-anak. Menurut Ibu, kalian sudah mampu untuk menganalisis pembentukan bayangan pada cermin datar. Oke, di sini Ibu akan memperjelas lagi mengenai prinsip pembentukan bayangan pada cermin datar supaya kalian lebih paham. Oke, coba tolong kelompok 1 yang tadi hasil diskusinya ditunjukkan kembali ke teman-temannya. Coba silahkan majunya. Oke, diperlihatkan kembali. Nah, khusus kalian perhatikan lagi mengenai perpanjangan dari sinar pantul. Nah, dari perpanjangan sinar pantul ini dia mengalami perpotongan. Lihat lagi. Nah, tanda titik ini dia mengalami perpotongan. Nah, di perpotongan inilah bayangan terbentuk. Nah, jadi ketika kalian bercermin, bayangan kalian itu terbentuk di belakang cermin sehingga memiliki sifat apa yang pertama tadi? Maya. Oke. Maya itu artinya dia tidak nyata atau dia terbentuk di belakang cermin. Oke, yang kedua apa tadi? Tegak. Oke, tegak. Tegak itu artinya bayangannya itu tegak. Sama dengan bendanya. Intinya kalian lihat di sini, bayangannya tegak, bendanya juga tegak. Seperti itu. Lalu selanjutnya apa tadi? Jaraknya sama. Oke, jaraknya sama. Ketika kalian bercermin, jarak kalian 10 cm, maka bayangan kalian juga memiliki jarak 10 cm. Itulah artinya jaraknya itu sama. Oke, selanjutnya apa? Ukurannya sama. Oke, ukurannya sama. Oke, misalkan kalian bercermin dengan tinggi 160 cm, maka bayangan kalian juga akan dengan setinggi 160 cm. Seperti itu ya. Lalu apa lagi? Ukurannya Berlawanan arah. berlawanan arah. Oke, berlawanan arah. Berlawanan arah maksudnya di sini itu adalah ketika kalian bercermin, kalian mengangkat tangan kanan. Lalu di bayangan kalian di cermin itu dia mengangkat tangan kiri. Nah, itu artinya ya, bayangannya itu berlawanan arah dengan benda aslinya. Oke. Silahkan ya duduk, kita beri aplaus untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Oke anak-anak, ada yang ingin menanggapi apa sih manfaatnya kita belajar materi ini? Saya, Bu. Hanis, silahkan. Pertama, kita dapat mengetahui proses pembentukan bayangan pada cermin datar. Kedua, kita dapat mengetahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari pencermin adalah contoh peristiwa yang memanfaatkan pemantulan cahaya. Oke, benar sekali. Kita beri aplaus. Oke, anak-anak, untuk menambah pengetahuan kalian, kalian bisa mengerjakan latihan soal yang ada di Google Classroom. Ibu sudah mengirimkan soal-soalnya di sana. Kalian bisa kerjakan dan kalian kumpulkan minggu depan. Oke, baiklah anak-anak. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian silahkan pelajari materi mengenai pemantulan cahaya pada cermin cekung dan juga pada cermin cembung. Oke, sehingga pada pertemuan selanjutnya kalian bisa lebih siap untuk belajar. Oke, Ibu rasa cukup sampai di sini.
Untuk menutup pembelajaran ini, silahkan ketua kelas pimpin doa. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Akhir kata dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.